Jangan menoleh di Jalan Es Sumerwaru, horor nyata Jawa Timur. Selamat datang di channel Zona Horor. Channel ini menyajikan kisah mistis, kisah nyata. Kali ini channel Zona Horor akan menyajikan cerita horor dari Jawa Timur yang berjudul Jangan Menoleh di Jalan Sumberwaru, horor nyata Jawa Timur. Berbahaya di Jawa Timur. Simak ceritanya hingga selesai. Jika kamu benar-benar berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Di Desa Sumberwaru, Banyuwangi dekat kawasan Taman Nasional Baluranada, satu aturan yang tidak boleh dilanggar siapapun. Jika kamu berjalan melewati jalan hutan, selepas pukul 10 malam, jangan sekalipun menoleh saat ada yang memanggil namamu. Karena yang memanggilmu bukan manusia. Dan kisah ini benar-benar terjadi pada seorang penjaga kebun bernama Harto. Harto adalah penjaga kebun yang setiap malam memeriksa area dekat hutan Sumberwaru. Biasanya ia pulang sebelum larut. Tapi malam itu, ia terlambat karena hujan. Saat jam tangannya menunjukkan jam 10:47 malam, ia mulai berjalan pulang, melewati jalan tanah yang gelap, diapit pohon-pohon besar. Udara malam terasa dingin menusuk, cahaya bulan tertutup awan. Lampu senter kecil di tangan Harto memantulkan kabut tipis di depannya. Awalnya, semuanya normal, sampai Harto tiba di bagian jalan yang orang-orang menyebutnya tanjakan sunyi. Di tempat itu, suara hutan seperti berhenti. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, hanya kesunyian yang sangat tebal, membuat napas sendiri terdengar seperti gema. Saat Harto melangkah, ia mendengar suara dari belakang. Harto, suara itu pelan, tapi jelas. Dan suara itu, suara ibunya. Harto berhenti seketika. Jantungnya berdebar keras. Mustahil itu ibunya sudah meninggal 3 tahun lalu. Harto mencoba mengabaikan suara itu dan melanjutkan langkah. Namun suara tersebut terdengar lagi, lebih dekat. Harto, tunggu ibu. Harto menggenggam senternya erat. Telapak tangannya mulai berkeringat dingin. Ia tahu aturan desa. Jangan menoleh jika ada yang memanggil. Tapi suara itu, suara yang sangat ia kenal. Udara di belakangnya terasa berubah, seolah ada seseorang yang berdiri tepat 3 langkah darinya. Suara itu muncul lagi. "Nak, sini, ibu kangen." Suara itu terdengar serak, tidak wajar, seperti pita suaranya sobek. Harto mempercepat langkah. Ia menunduk, tidak berani melihat ke samping atau belakang. Lalu, di sisi kiri jalan, di balik pepohonan, seseorang berbisik pelan. "Kamu tidak mau lihat ibu?" Bisikan itu begitu dekat, seperti diucapkan tepat di samping telinganya. Harto tersentak dan hampir menjatuhkan senter. Ia tahu, itu bukan ibunya, tapi suara itu terus mengikuti. Seakan berpindah-pindah tempat di kanan, kiri, lalu belakangnya. Saat ia hampir mencapai tikungan terakhir, tiba-tiba senter Harto mati, gelap total. Dan dari dalam kegelapan, suara langkah pelan, sangat pelan, mendekatinya dari belakang. Krit, krit, krit. Langkah itu berhenti tepat di belakang tubuh Harto. Napas panjang terdengar, dingin, lembab, mengenai tengkuknya. Lalu suara itu berkata, "Tolong lihat aku, nak." Suara yang sama, tapi kali ini berubah lebih berat, lebih dalam. Seperti ada 2 suara bergema sekaligus. Harto menggigit bibirnya hingga berdarah, menahan diri untuk tidak menoleh. Namun makhluk itu tidak berhenti. Tok, tok, tok. Ia mendengar 3 ketukan di bahunya, ketukan yang ringan, tapi membuat tubuhnya hampir ambruk. Nah, suara itu kini tepat di telinganya. "Kalau kamu tidak melihat, aku yang akan melihatmu." Harto berlari tanpa berpikir, gelap, tanpa senter,
hanya mengandalkan naluri dan doa. Di tengah larinya, ia mendengar suara langkah besar mengejarnya. Semakin cepat dan teriakan panjang L3 HA Taku. Harto hampir jatuh saat akhirnya melihat cahaya rumah seorang tetua desa di ujung jalan. Begitu ia masuk halaman rumah itu, semuanya berhenti. Suara hilang, langkah hilang. Udara kembali normal. Tetua desa keluar, menatap Harto yang pucat dan gemetar. Dengan suara rendah, ia berkata, "Masih banyak orang mati penasaran di jalan itu. Mereka meniru suara orang-orang yang pernah kamu sayangi, supaya kamu menoleh." Harto menelan ludah. Kakinya hampir tidak bisa berdiri. Tetua itu melanjutkan, "Kalau saja kamu menoleh, nak." Ia menatap hutan gelap di belakang Harto. "Yang pulang malam ini bukan kamu." Dari balik pepohonan terdengar bisikan terakhir. Suara yang sangat familiar. "Harto, ibu masih di sini." Cerita ini berdasarkan kisah nyata dari Jawa Timur. Like kalau kamu berani malam-malam nonton ini sendirian. Subscribe sebelum kamu mengalami malam ini.